Beberapa orang ada yang mencoba membuktikan bahwa cinta sejati itu memang ada. Entah melalui serial Korea ataupun lewat dongengnya Cinderella. Sebagian meyakini jika itu hanyalah kisah semata yang hanya ada di dalam mimpi dan tidak akan pernah menjadi nyata. Layaknya gugusan bintang Andromeda, seperti itulah cara cinta menanamkan maknanya. Tak kasat mata, tapi kita akan meyakini adanya. Sampai kita tua, sampai jadi jauh, ku diri yang satu, ku bisa berharap. Oke, oh kita Kisanak, kenapa kau tadi saya dengar Anda begitu berpuitis? Kisanak, apa yang terjadi pada diri Anda sehingga Anda berubah menjadi seorang yang sangat puitis? Bos, ibu bos. Daun yang jatuh tidak pernah membenci angin yang meniupnya. Saya tahu. Itu adalah puisi dari inspirasi. Karena kisah cinta bintang tamu kita yang hari ini tuh Abos, itu sangat bisa menjadikan inspirasi buat kita. Siapa? Masa? Siapa yang membuat kamu bisa menjadi ke jalan yang benar dari kesesatan? Siapa bintang tamu itu? Bintang tamu kita ini Abos, makanya saya sampai menuliskan sengaja puisi ini. Karena mereka luar biasa Abos. Masa? Saya penasaran. Siapa bintang tamu yang sudah bisa Siapa merubah hidup Anda? Saya juga mau belajar. Semoga dia bisa berubah. Kok salah? Hah? Ngubah ke sini. Semoga ini bisa berubah. Itu. Siapa dia? Bos mau tahu? Siapa? Ibu bos mau tahu? Iya. Inilah wanita hebat yang luar biasa. Fenita Ari. Wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam agar aku tersembunyi. Gimana dong ya? Harus jauh-jauh begini. Assalamualaikum. Ya, Salah. dia cantik sekali. Iya. Auranya sekarang dia berubah. Ternyata Anda yang bisa membawa perubahan untuk Vicky Prasetyo karena dia bilang ada bintang tamu yang mau merubah dia. Pengen belajar banyak dari kisah ini. Saat datang bintang tamu saya menundukkan ke bawah. Kenapa? Saya mengagumi Bos, bukan ingin memiliki, tapi ingin belajar dari kisahnya untuk menjadi Kamu lebih baik. mengagumi Bisa dia. aja, Iya, bisa. Seandainya dia tidak ada suami, bagaimana? Tidak Bos, Tidak apa? saya tidak akan memilih dia. Kirain tidak salah Bukan lagi. berarti saya tidak mau sama dia. Tapi di saat saya memilikinya pasti saya akan mengecewakannya. Jadi lebih baik. Tunggu. Emang kalau lo mau dia udah pasti mau. Ya kan ini lagi ceritanya. Jadi dia mengalah karena dia takut menyakiti. Tapi kamu pangling dengan penampilan dia yang sekarang auranya jauh lebih baik, positif. Kan kalau dulu setahu aku ada yang gini, rambutnya yang pendek. Bondol. Zaman Aduh, dulu. Sekarang kan udah ini. Sekarang Tapi saya masih pernah loh ke bodoh. rumahnya Mbak Benita. Sekarang Dia pernah ke hanya rumah kamu? suami yang boleh tahu. Apa? Dia pernah ke rumah? Pernah. Hah? Oh iya benar. Masya Allah. Bener. Berapa tahun yang lalu ya? Hah? Ngapain? Ya aku masih inget kok di jalan. Bintang tamu juga waktu Iya. itu. Kita juga Kolam pernah. renang, Kita rumahnya lagi juga. hamil kalau nggak salah aku ya. Iya ya. Rumahnya sekarang udah direnovasi, udah bagus banget. Iya. Duduk yuk. Ya udah duduk. Silakan. Makasih.
Fenita Ari. Tapi nama aslinya Fenita Ari bukan sih? Enggak, nama gue Fenita Jayanti. Fenita Jayanti. Tapi gimana sih ceritanya berhijabnya tuh biar istri saya siapa tahu bisa menyusul. Masya Allah. Sebenarnya sih kalau mau diceritain tuh lumayan panjang karena memang ini juga berkaitan sama Mas Ari suami gitu kan. Awalnya tuh jadi pertengkaran banget aku sama Mas Ari. Jadi aku ngerasa bahwa dia mau nyetopin karir aku, tapi dia sebenarnya pengen ngajak aku, yuk aku pengen banget punya istri solehah gitu. Bayangin tiap hari, kayaknya tiap jam, tiap menit gitu ya. Kalau di rumah gak lepas dari ngomongin hijab. Aku keluar rumah di WhatsAppin soal Ustadz ngasih tausiah tentang hijab. Pokoknya gue sampai pusing banget, sampai akhirnya kita sempat berantem besar banget. Tapi habis itu kayak aku dapat pemahaman, tapi pemahamannya malah dapetnya dari netizen malahan. Jadi Dari netizen? dari netizen awalnya. Sampai akhirnya aku ngerasa bahwa kok kayaknya Mas Ari tuh sebenarnya bener ya ngajakin aku untuk berhijab. Toh kenapa aku nggak ngikut gitu. Nah dari situ aku coba cari sebenarnya hukum hijab itu seperti apa gitu. Nah dari situ barulah tergerak mau pakai hijab. Masya Allahnya aku dapet anugerah lagi gitu. Anugerahnya adalah kejadian waktu itu aku kesiram air panas sempet. Kamu kesiram air panas? Sempat kesiram air panas. Jadi itu momen dimana pergolakan hati aku tuh lagi campur aduk banget gitu. Bayangin ketika aku lagi mau belajar gitu, oke deh kayaknya emang hijab emang wajib, aku mau coba belajar. Nah lagi mau belajar gitu, aku dikasih cobaan kena kesiram air panas. Jadi kayak di situ tuh pergolakan hatinya, aku kayak seakan-akan aku marah sama pencipta kita, sama Allah gitu. Kenapa engkau berikan aku cobaan lagi yang sangat berat gitu. Ini lagi dalam proses aku mau belajar tapi malah dikasih cobaannya yang Masya Allah gitu. Nah tapi di situ ketika aku lagi pergolakan, aku marah saat itu lagi perjalanan dari rumah ke rumah sakit. Lagi marah-marahnya aku kepada Allah waktu itu astagfirullahaladzim. Tapi satu sisi lagi kayak aku dibisikin kayak ini tuh masih panasnya dunia loh gitu. Masih panas air yang kamu didihin sendiri. Kamu gak kebayang kalau misalnya kamu harus nanggung semua dosa-dosa kamu nanti ketika di sana gitu. Kamu misalnya kayak kita semua tahu lah cerita-cerita itu ya, yang kita harus dicelupin berulang-ulang kali. Nah dari situlah aku cuma bisa istighfar. Ya udah sampai akhirnya proses pengobatan, terus akhirnya aku juga mencoba untuk ya udah deh aku coba harus ada action gitu. Tapi pekerjaan gimana? Pas gitu ada yang langsung, udah deh putus kontrak dulu deh. Itu kadarullah beneran, Vi. Jadi pas aku berpikir itu kan sekitar bulan Oktober November tuh berpikir bahwa aku harus ada action untuk gimana cara aku bisa berhijab. Aku mikir ya kontrak kan, ya udahlah nanti aku kalau emang kontrak ya tunggu sampai kontraknya selesai. Tapi ternyata kontrak aku pun selesainya akhir Desember. Jadi kayak Allah tuh Pas kayak ya, punya udah atur. pas banget gitu. Kayak Allah mengatur semuanya gitu tanpa aku harus menyalahi kontrak, tanpa aku harus gimana-gimana. Itu mulus banget perjalanannya. Ya, Masya Allah ya. Dan Jadi merinding aku dengar ceritanya sayang. Memang bener kalau udah niat baik segala sesuatu memang cobaannya ada. Tapi itu memang kasih jalan. dikasih jalannya pasti yang paling terbaik sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Masya Allahnya lagi ternyata keputusannya ini untuk pakai hijab itu bikin anak pertamanya yang perempuan jadi Kaila. ikutan berhijab. Kaila jadi ya. berhijab gara-gara bundanya, makanya bunda. Mimi. Mimi. Gimana sih ceritanya? Jadi apa ya, aku aja istilahnya tergerak untuk pakai hijab tuh jauh gitu. Di umur-umur itu kayak masih nggak kepikiran untuk pakai hijab. Nah di situ aku emang sengaja, kalau kita kan kalau sebagai orang tua itu harus selalu mencontohkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi aku sengaja banget di depan dia aku sambil ngaca, sambil aku pakai hijab tuh di model-model yang gini. Terus aku nanya sama anakku, bagusan gimana ya kak, bagusan gini atau gini. Terus aku kayak ajak ngobrol dia juga, kakak ada keinginan gak sih pakai hijab? Aku sebenarnya udah dari dulu pengen, cuma kan Mimi gak pakai hijab, dia bilang gitu. Oh beneran, jadi beneran jadi anak kita juga selalu ngeliatin orang tua. Ngeliatin orang tua, nah dari sanalah dia langsung bilang, aku mau sih Mimi pakai hijab tapi aku nggak ada kerudung sama sekali, dia bilang gitu. Ya udah dari situ aku beli sampai aku juga bikinin brand baju buat dia supaya dia juga lebih semangat lagi. Ini bener-bener ceritanya positif banget. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di rumah pada ngedengerin dan banyak mendapatkan banyak manfaatnya. Betul. Seperti Rafathar. Rafathar tuh ya Allah Rafathar, kamu tuh Masya Allah rajin sholat. Iya karena papa. Jadi aku Masya Allah. Iya bener sayang. Maksudnya
masuknya Rafa terus ngajakin bapaknya sholat. Tapi juga ini pasti kan di balik istri yang hebat ada suami yang hebat. Di balik suami yang hebat ada istri yang hebat. Siapa sih ini suaminya nih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa suaminya, sih? Bek? Aku Kita juga bisa nggak belajar tahu sih. nih siapa sih? Kamu suami siapa? Kenalin dong. Siapakah suami dia? Bos, saya mau belajar dari suaminya. Kamu mau belajar dari suaminya? Bener. Kita harus panggil suaminya. Siapa? Suaminya... Lu cari dulu dah suaminya dah. Di belakang. Kita cari dulu suaminya. Ayo kuis, siapa yang bisa menebak hadiahnya 1 miliar dari uang kalian sendiri? Siapakah suami dia? Jangan kemana-mana, tetap di Oke Bos. Siap Bos. Cinta ber- Kembali lagi di Oke Bos. Siap, Bos. Kita akan panggilkan sosok pria yang beruntung yang telah menaklukkan hatinya Fenita. Dia adalah namanya Fenita Ari. Kalau suaminya adalah Arie Untung. Agar kau mengerti, aku inginkan kau pergi. Lagunya mantep banget. Ini adalah lagu grup bandnya Arie Untung lagu apa yang sih? bernama Tabu. Yang dia pakai celong hitam di bawahnya. Enggak, dulu kalau manggung bibir hitam. Iya, bibir hitam. Celak, celak. Kuku juga Hitam. hitam. Rambut set. Wah gitu. Soalnya apa? Lah, kita copot. Soalnya sebelum manggung kita makan cumi dulu. Namanya itu kalau istilah itu namanya gotik, yang hitam-hitam bibir ditemin ini itu ada Yang style. mau lahiran tuh Oh. gotik tuh nggak ngasih selamat apa gotik mau lahiran. Untung aja gua masih udah nggak pakai ya. Kalau gua masih pakai kan saka gotik kata gua dilamar. Silakan dulu. Silakan duduk. Jadi ini suami. Kalau ketemu suami istri gimana kalau ketemu? Cium, Nah, kalau cium ketemu tangan apa? atau gimana cium tangan? Oh dasar. Gua sana apa sini Ya nih? bebas lu mau di mana dah. Mau Kamu bagaimana? Apa? Kalau ketemu gitu, salim atau apa? Enggak, kalau gua sampai di rumah biasanya gua diem aja cukup dia yang lompat ke gua sih. Wih. Ya film-film Tarzan ya begitu. Tapi ngomong-ngomong, ini nih Kak, ini Arie Untung atau Arie Tulang sih sebenarnya? Karena Nggak tahu. ada ceritanya apa? Paije dia kan dulu. J. Apa tuh Faije? Ya yang suka ini. Video joki. Iya, itu. Jadi dulu Arie Untung ini kan terkenal banget dia sebagai VJ salah satu nomor 1 di Indonesia. Tapi waktu mereka masih belum kenal, ternyata Fenita Arie itu tidak mengenal siapa Arie Untung. Yang dia tahu hanya Arie Tulang, Arie Wibowo. Kalau dulu ceritanya dia tuh lagi datang ke Jakarta sekolah presenter. Terus Dari Palembang. Iya. Palembang, si Binyo ada. Ah. Ya, ada siapa? Kok Binyo sih? siapa nih? Siapa yang botak tuh teman kita dulu. Aduh. Ya, siapa? Spanyol. Oh, Bieng. Bieng, si Bieng, ya si Bieng. Zaman lu masih muda gitu ya? Yo, si Bieng. Yang rambut panjang lo kan? Iya, iya. Zaman lu yang suka nulis, suka mamerin handphone ke gua gitu Yo, kan? itu kan dulu. Di Bogor. Iya, iya. Bogor. Oh, Bogor? Ya waktu itu ketemu Raffi di Bogor. Iya, kan dulu waktu itu. Syuting. Dulu yang baru putus sama yang berapa tahun dulu. Ada lah. Tapi ada yang itu. Itu iya ya tahu. 9 tahun atau 10 tahun. Lu Ya, sedih, lu iya. nangis cerita. Ya, lama-lama ada wanita ini yang mendekati kamu. Kita lupa. Aduh. Dia aja udah lupa ngapa lu ngomong? Aduh. 10 tahun, tapi dia Masa sempat lalu udah berarti. jadi cerita lucu. Aduh. Tahun. Nggak jadi. Nggak nyampe 10 tahun lah. Iya. 9 lewat. Udah dikit, Pak. Terus Iya, jadi dulu. cerita pertemuan pertamanya gimana abis putus sama yang... Sama gua Raffi sama ini. Enggak dong, sama dia. Kalau Jadi aku dari Palembang waktu itu kan pengen kuliah, tapi waktu itu telat tuh pendaftaran dan lain. Jadinya ya udahlah aku ikutan sekolah presenter. Nah terus dia jadi guru tamu sebenarnya. Oh guru tamu, honorer. Honorer VJ. bintang tamu, Pak. Bukan honorer dong. Udah artis, udah video joki. Karena bukan udah honorer. jadi VJ ya, udah jadi VJ. Udah, waktu itu kan MTV Salam Dangdut. Iya. Oh iya dulu. ntar mau ada lagi, ntar mau ada lagi. Iya, mau ada lagi. Udah gitu gini, dia di sekolah presenter tuh bintang tamunya Arie Untung. Dia datang, dia taunya kan nggak ada MTV di Palembang. Jadi bintang tamunya menurut dia Arie Tulang. Nah pas lagi datang, Arie Tulang terkenal banget di Palembang. Nah ketika gua nongol gitu, disangka gua cuma pembuka. Oh, jadi dia nggak tahu lu itu ya? Nggak tahu, gua jelasin segala macam. Orang lain pada manggut-manggut nyatet segala macam. Dia begini,
matanya nanar, gitu kan. Kosong. Ada antingnya gede di hidung, aduh. Emang bener. banteng. Dulu Mbak Fenita ada anting di hidungnya? Rock and roll dia Oh, rock and roll. Ada, antingnya di hidung sini tembusnya ke kuping. Panjang ya. Berarti Luas loh. lu yang naksir dia duluan. Siapa yang jatuh cinta pada pandangan Karena lu pertama? kekosongan. Waktu itu kan lu dalam keadaan hampa 10 tahun. Bukan. Lu Jadi jago gini. banget ya, Vi, kalau ngomong gitu ya. Seru. Biar Enggak, seru. tapi gue penasaran sih, cewek itu siapa sih? Ya, nangis tau kan? Nangis. Mata lu. Lu cerita. Gua nangis buat cewek, sorry. Kalau pria sampai nangis hanya karena soal wanita, bukan dia cengeng. Tapi begitu penting dan mahalnya si wanita itu buat kita. Jangan. Berarti Bapak ngomongin mantannya dong. Itu kan mantannya. Lu gimana sih? Jangan begitu. Terima. Gua Wah, Udah. salah framing, Pak. Bapak duduk dulu. Emang ini bukan dia cerita ini? Enggak, gua waktu nangis cerita. beda dong. Gua waktu nangis cerita soal dia. Oh berarti emang gak layak sih. Apa? Udah. Gak layak udah. Daripada rumah tangga orang nanti berantakan, mendingan kita tanya langsung hubungan berdua ini. Enggak, ya lu kan? mah rumah tangga orang mau diberantakin. Biar sama lu semuanya disuruh ikut. Oh iya. Gua tanya sama lu udah capek-capek lompat dari helikopter kok. Tapi begitu, gue kisah nyata nih. Begitu gue waktu habis gue pisah, gue pernah WA-in sama bro. Iya. Ayo udah Fik, lu ikut gue. Yang di Senayan apa kita? Hijrah Pes itu ya. Gua undang lu. Gue dengerin ini, ikut loh bener. Salah satu orang Dateng yang gue dia. curhatin juga. Gua lihat dia. Aduh, kesian ini. Ada yang ngasih makan Ki? Kesian di rumah. Nah biasa kan kalau cowok baru kenal cewek, pasti minta nomor WA kalau sekarang. Kalau dulu minta nomor handphone. Siapa yang minta nomor handphone Siapa yang duluan? Yang ngajak Ayo, kenalan inget gitu. gak? Bukan. Gua Ah, lu gini. nggak ngaku. Bukan. Gua lihat dia, mukanya ngeliat gua lama-lama kisut. Gitu kan. Gua rasa ini kayaknya cewek utusan daerah. Utusan daerah. Orang utusan. Iya, begitu. Terus dia kayaknya nggak paham apa yang gua omongin. Jadi, gua mau bimbing. Oh baik banget. Mau gua bimbing. Kelihatan dari wajahnya bingung. Akhirnya gua tanya sama koordinator. Yang di depan siapa namanya? Feni. Boleh minta nomornya nggak? Boleh. Kasih nomornya. Gua tuntun lah dia. Gua chat sama dia segala. Tapi dibalas langsung begitu di. Dibalas, kita ngobrol. Gua tahu siapa adanya, temannya gua tahu. Ketemu lagi pas event. Gua tanya, Fen, apa kabar teman-teman? Dia gini, hah? Sombong nggak taunya. Apa namanya SMS lagi nggak dibalas. Gua ke koordinator, gua tanya. Yang itu namanya Feni bukan? Pas acara tuh kan dia jadi brand ambassador satu produk rambut dulu kan. Namanya Feni, bener Feni. Nomornya berapa? Kok beda? Kok beda? Ternyata Beda orang nih. Ternyata Akhirnya gua baru pas selesai baru gua SMS lagi. Fen, ini ya Ari yang tadi. Kalau kamu bukan Feni nggak usah dibalas nggak apa-apa. Nggak dibalas juga sama dia. parah nih jangan. Jadi tunggu, Feni yang sebelumnya itu siapa jadi yang nomor satu? Akhirnya gua tanya ke tempat sekolah tadi, emang di sana ada berapa Feni sih? Ada 2. Yang satu namanya siapa? Satu namanya Fenita Jayanti, satu apa? Feni-nya beda lagi. Yang lu kasih nomor teleponnya ke gua mana? Yang itu. Ya selama ini gua WhatsApp, SMS cewek yang salah. Salah. Dan Abos tahu yang di SMS Penny siapa? Penny siapa? Penny Rose. Penny Rose. Itu Penny Rose. Dia. Dia berharap padahal. Bener. Tapi akhirnya dia ngalah karena udah ada Penny Tari. Feni Rose, Sabar ya. Feni Rose yang adanya Axel Rose itu kan? Bukan. Tapi yang namanya jodoh itu meskipun dia salah orang. Tapi tetep. awalnya Tapi ketemu tetap gitu loh. ketemu Jodoh mah juga. bisa aja Bener. kita nggak pernah tahu. Tapi yang aku penasaran ya, kan kalau udah jelas dong ya kan kalau ngelihat cewek cantik kan pasti matanya terbelalak ya. Tapi kalau cewek cantik kan pasti yang deketin banyak. Kenapa akhirnya mau yang ini gitu? Iya, soalnya pas waktu itu emang kasihan kelihatannya. Waduh. Tapi nggak ini bener. Kenapa Fenita bilang Gua baru kasihan? denger jawaban kasihan. Karena keluarganya Ari Untung semua mendukung Fenita untuk segera menjadi istrinya. Bagus Sedangkan keluarganya Fenita kagak setuju apa yang katanya sama Ari Untung. Bener kan? Karena gini, pertama kan dia artis-artis kan namanya saudara-saudara kan. Itu artis kok artis gitu kan. Cuma kan kalau misalnya di Palembang itu nggak kenal. Maksudnya MTV nggak ada di MTV Palembang. nggak ada di Palembang. Iya Jadi nih. nggak Jadi nggak terkenal banget gitu ya. Nah Nggak ada, terus nggak kenal. zaman dia dekat sama gua waktu itu kan pas zaman dia band Tabu tuh yang tadi item-item segala macam gotik itu kan. Jadi dia habis manggung main ke rumah. Otomatis- Palembang? Di Palembang.
masih make up-nya masih gotik. Tapi kan Makanya biar kita udah menunjukkan nyari. juga nih, gua anak band nih, biar keluarganya tahu, gua keren. Ada juga. Mungkin ya, dia ada Pasti pikiran dah. itu. Kepedean, gue pikir pada kenal. pada siapa? Langsung pada baca doa. Aku masukkan. Tapi kita juga dulu tuh, maaf nih Fenita, dulu ada yang deket juga. Maksudnya ada cowok yang deket. Maksudnya kan Banyak kadang-kadang. banyak yang deket sampai katanya Fenita tuh waktu itu ngundang Arie Untung datang ke rumahnya, ya kan ada keluarga, terus tiba-tiba sayang, Terus katanya diumpetin. terus tiba-tiba Katanya- ada cowoknya datang, jadi Arie Untung ngumpet di loteng katanya gitu, bener ya? Itu bener ya? Enggak, kalau gue kan nggak tahu. Ntar, kok bisa tuh? Iya, tahu dong. Lucu gini, kalau dia tuh, gue kan namanya ini hebat namanya nih. cowok lagi deketin dulu kan. Tiba-tiba, kamu bisa nggak ke atas? Ngapain? Di atas udaranya seger. Oh gitu, ya udah gue ke atas, gue nggak tahu lagi ngapain, gue ke atas. Jadi lu dibilang mau nggak ke Sendirian atas, gitu. udaranya segar, lu naik ke atas. Gak ke atas. Mungkin lagi ada masalah kali, gue nyantai aja. Tapi segituan udah ada. Dibawa ketemu ada ini, cowok lain. Komitmen. Apa tuh? Oh, komitmen pacaran gitu waktu itu. Gue lagi deketin aja. Oh, lagi Jadi deketin. tiba-tiba di rumah Lagi suruh naik ke deketin, atas. nggak taunya ada juga yang lagi deketin gitu. Tapi sekarang jadi teman amprokan. baik. Oh gitu. Jadi teman baik. Gimana rasanya pas tahu ternyata gue disuruh ke atas karena ada cowok di bawah. Tapi hebatnya nih keluarganya dari Arie Untung saat Arie Untung memperkenalkan Fenita ke keluarganya, tiba-tiba ibunya Arie Untung bilang, "Yaudah, saya langsung telepon aja keluarganya, langsung siapin gedung, langsung nikah sama anak saya." Responnya langsung baik. Kaget nggak? Kalau cewek digituin kan gemeter juga nggak? Ya kaget. Padahal belum deket lah, belum pacaran, baru deket kan. Iya, soalnya nyokap tuh waktu itu kita juga nggak sengaja. Kita tuh ke rumahnya Mas Ari karena ada yang ketinggalan. Jadi aku cuma di ruang tamu nunggu Mas Ari ke kamar. Jadi aku benar-benar sendirian di ruang tamu. Tiba-tiba ada ibu datang gitu, ibunya Mas Ari. Bener kabur kode kamar. Kita nomornya enggak? Jadi dia langsung, aslinya orang mana gitu-gitu kan. Terus udah minta nomor telepon, nanyanya langsung nomor telepon papa waktu itu. Ya kan aku nggak ada kepikiran apa-apa, aku pikir ya supaya hubungan baik atau apa ya udah aku kasih. Nah ternyata dari situ obrolan sama orang tua tuh udah panjang. Nah, Tapi kan Abos itu kan tanggapan dari keluarganya Mas Ari. Nah sekarang perlu kita tahu tanggapan dari Mbak Fenita keluarganya terhadap Mas Sama Ari. satu lagi nih, Ada ada apa? berita hal-hal yang dianggap tabu tapi layak diperbincangkan. Bahwa pernah dikabarkan bukan hanya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang digosipkan jadi bawa-bawa akan kita. berpisah. Tetapi Fenita Arie dan Arie Untung pernah hampir berpisah. Itu. Mana? Berpisah. Iya, katanya mereka pernah mau berpisah. Jangan-jangan Arie Untungnya mau... Fik, lu kenapa dengan orang berpisah lu seneng? Enggak. Lu biar pada ngikutin lu. Jangan kemana-mana, tapi oke bos. Siap bos. Maafkan bila ku tak sempurna, cinta berikan kepadaku. Kembali lagi di Oke Bos. Siap bos. Masih ibu-ibu penasaran kan? Ternyata ada terkuak katanya mereka pernah hampir berpisah. Tapi sebelum ke situ biar kalian tambah penasaran. Ini ada faktanya Arie Untung baru nembak Fenita 1 bulan sebelum menikah. Jadi mereka cepet banget ujung-ujung menikah. Sampai Jaraknya? ngelamarnya mereka itu di acara penggalangan dana korban tsunami. Iya. Gimana Udah sih gitu itu mending ceritanya? cincinnya beli sendiri. Cincinnya Pinjem. pinjem sama Mas Gugun Gondrong. Gak ada rencana emang dia, gak ada Bukan niat atau nggak apa romantis-romantisnya. sih? Bukan. Jadi pas lagi kita penggalangan dana, dia ikut. Gitu kan. Tapi proses kita ngobrol di Monica tuh udah berjalan. Dia pas lagi ke Jakarta, dia ikut ke kafe itu. Terus pas lagi di panggung, lah sambil nunggu-nunggu itu habis apa namanya lelang gitarnya, lelang gitar yang beli Mas Ari Subono itu kan. Wah lagi dapat banyak nih buat lelang. Habis itu kosong panggungnya, pinjam Gugun, pinjam. Baru di situ ngelamar dia. Gitu. Pertama gini, emang gak ada rencana sama sekali dan dia juga kayaknya gak ada rencana juga. Coba kita reka ulang. Sekarang ada mana cincin. Coba, gimana? Mas Arie Untung dan Ibu Fenita gimana? Waktu saat ada ini anggap Gugun Selesai. Gogon Gondrong. Ah, ceritanya nggak bisa. Sayang kalau itu mah cincin badu kan tuh lihat begitu. Oke. Ini reka adegan yang sangat ditunggu-tunggu oleh PBB UNESCO. Udah kalau gitu. PBB ini. Ya, langsung saja. Ini dia. BB Unit. 1, 2, 3, action.
lamar. Oh, ceritanya di panggung ya? Ya. Aku di lantai atas. Lantai atas, saya lantai atas. Gue bilang. Lantai 2. Para hadirin sekalian, hari ini ada seseorang yang akan mendampingi saya, insya Allah seumur hidup. Gugun, boleh pinjam gak cincin? Cincinnya banyak kan ya? Gue pakai kak. Enggak, gue pegang dulu. Terus gue bilang, saya mau memanggil seorang wanita yang dari Palembang bernama Fenita Jayanti. Kaget. Oke. Gitu. Terus apaan sih gitu. Soalnya kan kita sebenarnya udah mau nikah. Terus ngapain gitu loh pakai acara lamar-lamaran lagi. Dateng dong ke Udah set. akhirnya Nah, Panggung. turun terus kayak ngapain Wah ini sih? nih adegan ini nih. Lah di sini. Para hadirin sekalian, wanita ini bernama Fenita Jayanti. Saya mau meminta dia untuk pakai cincin ini kalau menerima cinta saya jadi istrinya. Gitu. Jadi istri saya maksudnya. Kalau dia nggak terima, kalau dia nggak mau jadi, makanya berarti dia nggak mau jadi istri saya. Gitu. Baru silakan. Mau dipakai atau enggak silakan. Pakai. Langsung dia mau, langsung Nggak ada negosiasi dulu. Gak ada, orang sebulan lagi udah mau kawin. Oh. Jadi makanya gue Udah gitu sebelnya doang. adalah buat apa lamaran itu gitu loh. Iya, buat apa lamaran itu? Apakah Anda pingin menunjukkan ke dunia betapa pentingnya dia di hati? Gue tuh sama sekali belum pernah ngutarain yang benar-benar sebagai Karena kita nggak pernah ada nggak kata pernah ada nembak, pacaran, ada nggak nembak. Soalnya kan sama dia, gue ngomong sayang sama dia aja malu gitu. Waktu nyokap gue nanya mau jadi mau nikah apa enggak? Itu gue tanya sama dia kan, Mi lagi, Fen, ibuku ngomong gitu gimana ya? Gue takutnya dia nggak suka, maksudnya dia nggak mau nikah gitu. Jadi kan dibilang katanya, bapaknya ngomong sama saya, ibu kamu telepon, katanya mau ngelamar Fenita, bilang gitu. Lah gue kan kaget, katanya, Fen, gue juga nggak dikasih tahu. Ibu ngomong gitu gimana, Fen, gitu kan. Itu jawaban dia apa tuh nggak? Gue udah takut dia nggak mau kan. Jawabannya apa? Kita nurut aja sama orang tua, berarti mau. Tapi ngomongnya gengsi ya? Enggak gitu. Enggak. Tapi ini lamarannya udahan belum? Hah? Ini orang catering mau tunggu tagihan. Duduk lagi duduk. Tapi kalau ngomong-ngomong soal cemburuan, siapa sih yang lebih cemburuan katanya? Coba Fenita. tebak. Cemburuan ya? Nggak, itu ada, kalau gue bilang ada fasenya. Dulu dia cemburuan. Masa sih? Iya Kok dong. bisa sih Anda Awal-awal. cemburu sama dia? Kenapa? Gue kaget, Vi. Maksudnya kan gue tahu kalau misalnya orang pacaran tuh ya udah terus habis itu nikah. Gue pikir kan ya dia akan maksudnya bukan hormatin sih. Istilahnya tuh pekerjaan sih, karena pekerjaannya kan dia harus dekat sama cewek gitu kan. Ya walaupun cuma sekedar depan kamera doang, terus kayak apa sih, terus kadang juga yang ceweknya yang gitu-gitu atau apa. Iya dia. Otomatis. Saya begini tuh karena saya belajar dari dia dari dulu. Manfaatkan mau. Kenapa gue jadi yang salah ya? Ya, tapi wajar dong. Itu dulu. Sekarang masih cemburu-cemburu. Berbalik, kata sekarang Ari Untung yang lebih cemburu. Kalau sekarang gue tuh cemburu karena menjalankan tugas sebagai suami. Widih, Ya, bisa. Nah, bener. senang nih dengerin ini. Ya, bener kan? Seorang lelaki beriman itu harus sangat mencemburui istrinya. Karena dia akan menjaga istrinya. Oh gitu. Ibu dicemburuin nggak? Gimana, Ibu gimana? Oh gitu. Iya. Kalau aku kan ngapain aku cemburu? Kamu? Jangan bawa Dilan lagi ya, udah berapa kali ya? Karena aku nonton film Dilan. Si Dilan cemburu buat orang tidak percaya diri, jadi aku nggak usah cemburu lah gitu. Aku nonton film Dilan. Setiap rumah tangga itu punya masalahnya masing-masing, bener kan? Kalau pasangan yang ini? Awal-awal pasca menikah nih udah menyatakan menikah. menikah gitu. Wah ternyata sulit juga cari rezeki Masalah sebagai apa, Kak? Dulu awal waktu nikah itu gue tuh kayak nikahin ABG gitu. Masih labil banget gitu. Ya memang usia beda berapa? 10? Iya, gue waktu itu Tahu, nikah udah wajar. umur 20. Oh nikah umur 20? 20 tahun? 19. Ya 19 mau 20, kenapa sih 20 aja? Ya, iya. 19? Enggak, iya. Sekitar segitulah gitu. 19 mau 20. Jadi masih labil juga gitu. Ya udah gitu. Makanya dikit-dikit marah waktu itu kan. Pas di jalan tiba-tiba gini, turun aku di sini, bilang gitu. Aku nggak mau tahu, pokoknya turun aku di sini. Lagi di jalan nih. Lagi di jalan, yang benar. Iya turun aku sini, buka pintu jebret turun ya. Terus? Oh udah gitu gue, ini anak dia bukan orang Jakarta gitu kan. Gue jalan. Dari jauh gue liat, gue muter, dia liat lagi jalan aja gitu. Gue balik sebelahan dia. Masih marah? Mau masuk? Mau? Kalian ya,
Tapi romantis ya kalian kayak film-film atau Vietnam ya. ceweknya turun tuh, jangan turun dong sayang atau apa. Iya, biarin aja Ya Mas. biar ngelihat bagaimana kehidupan sebenarnya di luar kan mengerikan gitu. Tapi kalau yang ini bener gak sih nih? Ini Apaan ada sih, Bu? berita Mana? Berita tentang apa? kalian berdua nih. Mana? Emang pada Bener. amplop nggak pada ada isinya? Dulu itu kan waktu zaman syuting masih apa namanya masih bujangan. Kalau punya duit tuh nggak nabung. Oh iya. Gitu langsung keluar Dapet. beli langsung apa gitu, beli pelek lah, beli mobil gitu kan. Waktu itu terus kemudian pas lagi pernikahan kita kan Palembang ke Jakarta. Oke, saya tanggung deh semua, saya bilang gitu kan. Keluarga Jawa ke Palembang atau juga pas lagi Palembang ke Jakarta gitu. Gue pikir nikah tuh nggak begitu mahal di Indonesia ya dulu ya. Akhirnya pas lagi jalanin terus selesai, prek. Pas di print out walaupun ada yang belum dibayar, pas di print out, tabungan 3.000. Gue bilang sama dia kan, sayang, kita kayak pom bensin ya, dari nol ya. Iya. Dia menikah bener-bener dia nggak Dari tahu hari nol. untung terkenal atau nggak tahu hari untung siapa. Diajak susah mau, ini baru bagus. Makanya abis itu dia mau jadi presenter. Kalau aku gitu aku jadi Situ. presenter juga ya. Gara-gara itu Dia kejadiannya. bantuin cari uang juga. Makanya di situ jadi aku kerja juga dan dia juga nemenin aku casting kan. Ya akhirnya kita juga Kadang-kadang gue datang ke orang-orang talent, casting apa buat cewek gitu kan gitu. Ada nih casting sport. di Trans 7. Ya di sini Pertama ya pertama kali sini. benar-benar. Udah gitu, Mi, ada casting apa namanya bawain acara sport gitu. Aku nggak bisa olahraga, kamu bisa. Aku nggak bisa, kamu bisa. Nggak dibaca nih, Dia bisa tuh bisa. maksa Jadi mulu. gue ajarin, suruh baca nih. Yang ngedorong. Latihan. Sampai Iya, kalau dia Bu. main PS disuruh, yaudah kamu tiap kali aku nonton main PS kamu nontonin. Jadi kamu Liatin tahu orangnya siapa aja. pemain-pemainnya. Gitu. Jadi sport belajar. Tapi ini yang ditunggu-tunggu sama ibu-ibu di rumah. Apa yang mana? Katanya mereka pun pernah berhembus kabar mau berpisah. Hampir nyaris. Brauk. Nyarisnya tuh seberapa nyaris gitu? Nih kita lihat nih. Looking to visual. Itu seberapa nyaris Apa? bener gak sih? Sebenarnya ya namanya rumah tangga pasti pernah ada berantem kan. Waktu itu mungkin ya polanya itu saya yang salah gitu, ngomong segala macam maunya begini langsung instan segala macam, padahal gue juga dulu prosesnya begitu lama kan gitu. Nah gue harap dia cuma dalam waktu dekat kemudian langsung paham gitu. Itu cara gue yang salah. Jadi ibaratnya pas ketika setiap gue ngomong apa ribut, ngomong apa berantem gitu kan. Kemudian dia ngomong, kamu tahu nggak kita kalau ngomongin agama kita itu udah nggak cocok. Gua sendiri apa namanya mundur teratur, justru gua malah banyakkan ibadah. Gua tanya sama Allah ya. Gua tanya sama yang punya hatinya dia. Gue cuma kepengen punya istri soleha gitu ya Allah. Daripada gua ngerubah dia, gua rubah diri gua sendiri akhirnya. Gua ibadah gua benerin. Gua mencoba ngasih alasan buat Allah kenapa gua worth it untuk dapet dia gitu kan. Jadi ibaratnya ketika dia dengan treatment seperti itu, suami itu pas gue belajar kan harus lembut, harus perhatian sama istri, harus ibaratnya dia itu udah belahan lu gitu. Jadi ibaratnya lu harus lebih banyak nanyain ke dia, ngobrol sama dia gitu. Makanya sering, kamu lagi ngapain, kamu syuting di mana? Itu dong. Ini Dia laki Oh, lah. Ada yang ngomong. Nah habis gara-gara itu, gue tuh udah nggak terlalu banyak nanyain itu kan. Akhirnya dia coba mungkin yang mencari tahu sendiri setelah itu. Jadi sebenarnya ketika orang nyangkain gara-gara gue, mungkin dia waktu itu apa namanya pakai hijab dipaksa gue, itu salah sih, bukan gue yang maksa. Tapi alhamdulillah kan. Nah, jalan Allah tuh kalau yang benar selalu ada aja jalannya. Oke, selanjutnya kita akan tes kekompakan mereka. Apakah mereka benar-benar couple goals? Jangan kemana-mana, tapi oke bos. Siap bos. Ingat mati, ingat sakitnya. Ini adalah kita tes kekompakan mereka. Apakah mereka couple goals yang kompak di games? Jawab cepat, Venita dan Ari Untung. Dibuka masing-masing, Jreng. Satu persatu Oh, ya. satu-satu tapi ya. sesuai urutan. Ya, siapa Coba. yang mau tanya duluan? Cowok dulu deh. Imam dulu. Enggak, udah Kenapa baca, nggak usah pengen pegangan. tidur? Nggak usah pegangan. Biasa romantis. Istriku, rumah tangga kita selalu harmonis. Tapi kita selalu berbeda. Tapi kita selalu berbeda pendapat. Karena Karena kamu suka lelet. Nah, lelet sama. Itu jawaban jujur. Iya.
Sayangku Pipi, kita sudah menjalani 15 tahun terindah. Jika saat dulu hubungan kita tidak mendapatkan restu, maka kamu akan memilih untuk Ngawinin kamu lagi. Ya kan gak dapet restu, Nggak masa dapet ngawinin restu. terus? Apa? Udah nggak dapet Terus restu. berusaha. Ya tetap usaha. Ngelamar tetap ngelamar lah. Gua pernah bilang sama dia, untung jadi istri gua. Kalau gua nikah sama yang lain, gua bisa selingkuh sama dia. Mimi sayang, kalau dulu saat pacaran ada yang naksir kamu, kamu akan tetap sama kamu. Ya. Udah ini. Belum juga honor dibayar. Oke. Gua udah tahu jawabannya dia sebenarnya deh. Pipi, Ya. kita selalu terbuka akan segala hal dalam rumah tangga. Tapi kamu jujur ya, yang kamu paling takut itu saat minta izin aku untuk Gitu kan. Sung. Ya semua orang tahu lah takutnya minta izin apa. Minta izin. Apa? Ayo. Ayo. Apa? Beli mobil, beli mobil. Beli mobil. Sama isinya. Kirain beli kucing. Iya, kucing juga mahal. Ini aduh, kucing mahal. Jangkrik bos, jangkrik bos. Hei, Siapa yang main? Mimi sayang, mungkin aku belum menjadi suami yang sempurna. Tapi kamu selalu yakin sama aku karena kamu imam yang baik buat aku. Lu harusnya marah. Lu harusnya marah dong. Kenapa tuh? Dia sebut nama laki-laki lain. Kamu adalah imam yang baik. Padahal kamu Ari. Kamu bukan imam. Harusnya kamu marah. Pipi pujaan hatiku, aku tahu kamu sayang banget sama aku. Wow. Makanya kamu nyimpen nomor kontak aku dengan nama... Mimi dong. Iya. Kenapa Mimi? Disangkanya Krisdayanti loh orang-orang berpikir. Bukan, dulu waktu zaman kita belum nikah, dia manggil gua Kerop-Keropi. Nah kalau dia minta dipanggilnya dulu suka banget sama Marsupilami. Marsupilami dan Kero-Kero. Iya, jadi Kartun. Mimi gitu. Jadi sebenarnya nggak ada istilahnya papa, mama atau apa. Jadi emang dari pas kita dekat juga ada pipi Mimi ya. Kero-Kero, makanya gitu. Kero-Kero. Keropi gitu, pipi gitu. Pertanyaan terakhir nih. Masih ada? Terakhir. Venita istriku yang baik hati dan cantik sekali, kamu cantik dan pandai. Andai waktu dulu kita tidak berjodoh, kamu akan Cari lagi. Akan tetap cari kamu dong. Karena kan jodoh aku udah diatur buat kamu. udah tahu. Pasti jawabannya pencitraan semua ini. Udah kan? Udah, satu terakhir. Suamiku, kamu mendukung pekerjaan aku sebagai seorang entertainer, tapi kamu merasa cemburu kalau aku syuting dengan... Nah, dengan siapa yang Anda cemburui? Cemburu. Aku tuh, iya, aku cemburu sama banyak orang yang menatap kamu setiap hari. Karena katanya Ari Untung pernah sidak, lu lagi syuting di sidak sama dia. Enggak, dia emang selalu... Gue selalu Diam-diam. jemput, gue selalu jemput. Selalu jemput dia. Dia ngeliat dia syuting sama siapa aja. Pokoknya apapun itu, misalnya gue lagi ini, gue cuma bilang, aku lagi syuting di sini, kan pasti akan tahu lah kalau suami istrinya. Tiba-tiba dia nggak ada cerita, nggak ada apa, tiba-tiba datang, gue, hah, kok ada dia gitu? Untung nggak ngapa-ngapain. Seneng gue, tapi seneng gak Seneng lah, seneng banget dijemput. Masih seneng masih suka disamperin dibanding gak pernah dijemput. Kan kamu syutingnya bareng sama apa? Iya. Baik. Kita akhiri acara. Ya, tapi yang Bos, kan kalau tadi Iya, ada sesuatu yang kita nggak tahu. Jangan ngegas, tenang. kalau Bos tapi kan kalau tadi Mas Ari udah bilang nama istrinya ya di handphone. Kalau nama Gigi di handphone siapa sih? My istriku apa My wife, love, atau my istriku, love. my love atau apa? Love. Hah? Aku taunya gara-gara dia pernah ngirimin kontak aku ke siapa gitu, terus ini kontak kamu, terus tulisannya Memsya, ya Allah. Padahal bukan. Tapi pernah nggak kamu menggunakan Tapi panggilannya nama apa saya? sih? Panggilannya Memsya Pepsya? Enggak, kita manggilnya biasa. Oh, aku kalau itu aku tahu dia masuk ke ganti-ganti nama orang, aku tahu. Oh iya, ganti-ganti nama. ngapain sih diganti? Aduh, keren lu lagi. Gue nggak tahu. Kan aku bukan
ganti-ganti nama orang. Emang kenapa sih di handphone nih gak suka diganti-ganti nama? Bukan gitu namanya, misalnya namanya Vicky padahal Venita gitu. Pokoknya ada nama-nama yang nggak dikenal ya. Dan lebih parah ya, kita syuting malam-malam bareng. Pantesan handphone lu kayak isinya laki semua kayak phone booknya. Iya. Laki semua kayaknya namanya. Dibawain makanan sama istri tercinta Nagita Slavina, syuting malam-malam. Pas lagi makan, ada telepon di handphonenya Raffi Ahmad. Namanya Vicky Prasetyo. Ini kan Vicky lagi makan. Kalau yang model kayak gitu mah gue udah hatam. Dan informasi tadi berakhir sudah acara kita. Sebelum pamit, ada filosofi edukasi dari Vicky Prasetyo. Oke. Itu Vicky Prasetya. Beda. Iya, yang baru sama Itu udah. Vicky Prasetya. Oh, Setia. Gue Yo. Iya. Atur beda. bos. Hai komunitas. Hey! Filosofi. Hey! Salam sayang dan respect kita atas bintang tamu yang sangat memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Mas Ari Untung dan Mbak Venita Ari. The Wheel of Maiden, The Stretch of the Shining in Light. Ini yang pernah dikatakan Benazir Bhutto waktu dia membangun tentang perihal perjalanan. Batuknya lumba-lumba Zimbabwe masih menjadi urusan para Departemen Perhubungan dan Puskesmas di Ciawi. Tuhan menciptakan dua tangan untuk kita. Tuhan menciptakan dua kaki untuk kita. Dan Tuhan menciptakan satu pasang mata atau dua mata untuk kita. Tapi kenapa Tuhan hanya menciptakan sekeping hati untuk kita? Itu tugas kita untuk bisa mencari sekepingnya lagi yang akan menjadi pasangan kita sampai kita menutup mata untuk selamanya. Gak usah ngomong gitu. Ya, kenapa? Lu sendiri carilah belum ketemu-ketemu. Pasangannya? Iya dong. Bos, kan udah dibilang. Kalau teori mah jago. Tapi Prakteknya kadang-kadang hancur. terima kasih buat Ari Untung, terima kasih untuk Mas Ari. Sampai ketemu lagi di Bos. Iya bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.